Itu 90,21%. Itu di atas target? Di atas. Oke. Di atas target. Jadi 90,21% itu awalnya kita rilis segitu. Iya. Ini cerita dikit. Dengan rumusnya kan pemilih yang hadir itu dibagi jumlah DPT. Oke. Kemudian dikali 100%. Oke. Tapi kemudian di 23 Maret kemarin KPU RI mengeluarkan surat dinas baru bahwa pembagiannya adalah DPT plus DPK. Ketika proses demokrasi ini bergulir ya masyarakat kita harap gunakanlah hak pilih ini. Ya. Gitu. Kalaupun misalnya kurang dengan calon ini, dengan adanya kotak kosong silahkan memilih kotak kosong, tapi ada partisipasi masyarakat di sana untuk menunjukkan bahwa proses demokrasi ini legitimate gitu. Ya. Karena masyarakat turun memberikan suaranya. Ada yang menarik perhatianku nih. Apa tuh? Ini maskot nih, maskot Pilbub. Ini kan 2018 nih. Kok belum diganti gitu? Ya. Atau gimana? Gini, ini kan Semeton kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya berkunjung ke kantor KPU Gianyar dan bertemu langsung dengan anggota KPU Gianyar yang dimana ini sudah terreschedule 2 kali waktunya. Memang musim-musim seperti ini KPU sedang sibuk-sibuknya sepertinya. Mari kita sambut Gusti Bagus Agung Swandite, anggota KPU Gianyar. Swastiastu. Swastiastu. Beli ya, panggilnya beli ya? Beli. Beli ya? Oke. Ya, beli saja. Beli Gus? Nah, itu beli. Ya. Gimana beli kabarnya? Sehat? Baik, Setungkara. Setungkara. Oke. Murah gimana kabarnya? Ah, Setungkara sehat juga nih. Ini kita kan udah... Kayaknya kurang tidur juga sama kayak saya. Ya, kenapanya media, beli. Tiba-tiba semalam tuh kan ada ini soalnya kan. Ada duka. Oh gitu? Yang apa namanya, taruna STIP dari Kelungkung tuh. Tiba-tiba udah mau merem nih, dapat telepon gitu, ada duka gitu. Langsung kita gerak cepat cari informasi segala macam gitu. Ya bantu untuk inilah, bukan meramaikan tapi biar dapat atensi kan dari STIP-nya juga melihat bahwasanya. Kadang kan hal-hal yang seperti itu kalau nggak kita ramaikan, cuek itunya pihak yang terkait kan gitu. Ya, makanya kita bantulah. Nah, ini boleh Gus. Ini kan kita sama-sama kurang tidur nih. Kopi dulu. Oh ya, kopi dulu. Cheers nih, cheers. Kayaknya KPU Gianyar ini lagi sibuk-sibuknya, Gus. Atau memang semua KPU se-Bali ini lagi sibuk-sibuknya? Lebih tepatnya semua KPU di seluruh Indonesia lagi sibuk-sibuknya. Karena ini kan kita sudah ada di gerbang menuju di tahapan ini kan. Kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati serentak di seluruh Indonesia. Oh iya. Oke. Tapi jadi, sebelum lebih jauh, kita potong nih, Gus. Sebelum lebih dalam nih, kita mau tahu dulu, Gus deh. Gus nih jadi anggota KPU Gianyar nih udah lama atau gimana? Enggak, saya 30 Oktober 2023 baru kemarin dilantik. Tahun kemarin. Jadi 30 Oktober 2023 dilantik. Setelah itu kita harus lari untuk Pilpres menyiapkan kan? Ya, Pilpres dan Pileg pemilu serentak 2024. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari kita punya waktu 4 bulan waktu itu untuk melanjutkan periode ya sebelumnya, kepemimpinan yang sebelumnya. Gitu. Saya ngenyal. Ya begitulah KPU, karena di dalam undang-undang disebutkan bahwa hari kerja KPU adalah hari kalender. Jadi setiap hari itu adalah hari kerja ketika ada tahapan. Walaupun kalendernya merah tanggalnya. Betul. Waktu kerja adalah penuh waktu. Jadi ketika ada tahapan kayak kemarin kita batas akhir penerimaan badan ad hoc itu kita sampai jam 23.59 ada di kantor standby. Pagi? 23.59 pagi itu? Malam. 23.59. Iya, menjelang pagi itu kan? Iya, betul. Jadi setelah itu kita pleno, kemudian menetapkan jumlah pendaftar adalah sekian gitu. Jadi langsung kita umumkan, langsung kita upload berkasnya gitu. Oke. Serem tuh gitu kerja KPU ya. Iya. Di KPU tuh 7 kali 24 jam hitungannya. Ya, ketika ada tahapan memang dituntut kita untuk
profesional dan menjaga integritas kita gitu. Ini beli gue top. Capek nggak nih? Gimana perasaannya gitu jadi anggota KPU Gianyar nih? Ya kalau dibilang capek pasti tentu ada ya capeknya. Cuman di balik capek itu kan kita merasa excited juga. Karena kita akan memilih pemimpin baru untuk baik itu di pusat dan di daerah. Jadi lewat pemimpin baru ini kan pasti nanti akan ada sejarah baru. Nah ini yang membuat kita bersemangat terus terang. Ketika kita sebagai penyelenggara, kemudian kerja-kerja kita itu melahirkan tokoh-tokoh baru. Gitu. Nah ini tentu dari tokoh-tokoh ini akan lahir rezim-rezim baru dan melahirkan juga peradaban-peradaban baru. Ini yang pasti sangat dinanti oleh masyarakat dan ini yang membuat semangat kerja kita juga bertambah gitu. Oke. Semakin semangat jadinya Bli ya? Betul. Oke. Bli, tadi kan Bli di awal udah mulai ngegas nih soal soal yang Pilpres kemarin. Tadi Bli spill dikit gitu kan. Nah, gini Bli. Boleh cerita sedikit nggak soal Pilpres dan Pileg kemarin tuh KPU Gianyar nih gimana perjuangannya gitu untuk menyelenggarakan tuh? Jadi kami laksanakan semua tahapan tentu dengan semaksimal mungkin ya. Cuma dalam perjalanan itu tentu ada permasalahan-permasalahan. Nah contohnya di Gianyar sempat terjadi PSU namanya. Pemungutan suara ulang. Betul. Pemungutan suara ulang. Jadi Gianyar ini sebelumnya kan memang sudah ada kasus yang ramai. Contoh lah misalnya katakan terkait dengan adanya penurunan baliho di Batu Ulang ketika Pak Jokowi datang. Nah itu tentu menjadi atensi juga di pusat. Nah itu kita mengira gitu, asumsi kita, mungkin setelah ini Gianyar kita harus persiapkan dengan baik karena tentu kita akan jadi atensi gitu. Pasti kita akan sangat disorot. Nah ini juga kita persiapkan dengan baik. Nah ternyata dalam perjalanan ini memang ada permasalahan, contoh dari PSU tadi. Tapi ini bagi kita justru menunjukkan sebuah hal yang positif justru gitu, karena kalaupun itu ada kekeliruan ataupun kelalaian dari kinerja ad hoc kita di bawah gitu, akan tetapi Bawaslu juga melakukan pengawasan di sini. Gitu. Jadi Bawaslu melakukan tugas sesuai dengan domainnya, kita juga menjalankan tugas kita sesuai dengan domainnya, ditunjukkan dengan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan PSU, kita laksanakan dengan baik. Gitu. Oke. Pas PSU tuh di berapa TPS tuh, Li? Untuk Gianyar ada satu TPS, itu TPS 014 di Desa Pring. Ya. Oke, itu ada satu TPS. Ya. Satu TPS aja kan udah bikin pusing ya. Kan begini soalnya. Ya lumayan sih, ini kan juga jadi catatan terhadap kesigapan gini kita di bawah gitu. Tapi kembali lagi itu sudah kita laksanakan. Dan ini juga menjadi evaluasi buat kami gitu. Karena kesalahan yang kemarin terjadi itu adalah penyelenggara kita di KPPS itu mungkin mereka kurang memahami terkait dengan kategori pemilih. Jadi mereka mungkin ragu dan terlambat mengkoordinasikan gitu loh. Sehingga ada pemilih dari luar yang membawa KTP dan kartu undangan memilih atau C pemberitahuan namanya kan. Itu dibawa, cuman domisilinya memang dari luar. Nah ini kan harusnya tidak boleh diberikan memilih kecuali dia sudah melakukan proses pindah memilih dan membawa formulir A pindah memilih gitu kan. Betul. Jadi ini ketika ini diberikan pindah memilih tentu ini menyalahi prosedur. Sehingga itulah menjadi temuan Bawaslu dan di follow up lah akhirnya menjadi pemungutan suara ulang. PSU itu ya. Oke. Satu aja kan rasanya udah bikin pusing loh ya. Dalam arti ketika semua lanjut dalam tahap perhitungan ya, mungkin perhitungan terus dari tingkat itu sampai ke desa sampai ke kecamatan gitu kan. Ini harus di PSU-kan dulu gitu kan. Ketinggalan satu TPS istilahnya kan begitu. Jadi ketika PSU berlangsung, proses rekapitulasi di kecamatan juga sedang berlangsung. Cuma ini kan kita geser jadwalnya. Untuk desa ini nanti
diambil paling akhir. Oh, gitu. berarti Jadi bisa sih diatur rekapitulasi di kecamatan tuh untuk desa tersebut yang ada PSU-nya ditahan sementara itu. Iya. Dibelakangkan itu. Betul. Sampai semua udah clear baru rekapitulasi. Iya. Oke. Cuma ya konsekuensinya kemarin kita harus membagi konsentrasi kita antara rekapitulasi dan pemungutan suara ulang gitu. Oke, betul. Iya, nambah. Iya. Nah, oke. Nah, ini juga jadi evaluasi kita untuk BIMTEK kita selanjutnya. Jadi kategori pemilih dan apa-apa saja hak-haknya itu akan sangat kita stressing nanti ke depan. Jadi untuk informasi juga mungkin untuk teman-teman nanti kan mungkin informasi ini akan dipakai lagi gitu loh. Jadi pemilih itu kan ada namanya DPT atau daftar pemilih tetap. Nah, DPT ini tentu pemilih yang sudah dinyatakan dimuat di dalam daftar pemilih oleh KPU kan begitu melalui proses verifikasi administrasi dan seterusnya. Nah, pemilih DPT ini tentu memilih dia sesuai dengan domisilinya dan mendapatkan hak suara penuh. Gitu. Pemilih daftar pemilih tambahan atau DPTB. Nah, ini pemilih yang dari luar. Hak pilihnya juga menyesuaikan dengan wilayahnya. Nah, ini dia harus syaratnya membawa formulir A pindah memilih. Nah, terus apa saja surat suara apa saja yang didapat itu sudah tercantum dalam formulir A pindah memilih ini. Oh, berarti ada kemungkinan dia nggak bisa milih misalkan DPRD gitu? Iya. Oke, berarti ya seperti itu. Ya. Tapi yang pasti dapat itu kan tentu presiden wakil presiden. Nah, kemudian satu lagi ada namanya pemilih DPK atau pemilih yang ada di daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus tuh seperti apa dulu? Kasarnya kita bilang daftar pemilih khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT maupun DPTB. Jadi seperti belum terregistrasi tercecer gitu. Oke. Jadi dia bisa memilih sesuai dengan domisilinya. Di luar itu karena dia tidak melakukan proses pindah memilih tentu tidak bisa. Jadi misalnya Waharya misalnya domisili di Singapadu misalnya, tapi KTP-nya di sana gitu, tentu boleh memilih hanya di sana. Misalnya tidak terdaftar di DPT gitu. Nah, tentu bisa memilih di domisilinya. Kalau memilih keluar tuh di Jakarta itu misalnya nggak bisa. Gitu. Kecuali kalau memang ada proses pindah memilih. Gitu. Kan itu juga udah banyak disosialisasi ya. Cuman terkadang masyarakat juga yang rasa malasnya itu untuk mengurus pindah administrasi itu, pindah untuk mendapatkan surat pindah itu kan. Nah, gini Bli, kan tim Gema Bali ini ngulik-ngulik nih. Katanya KPU Kabupaten Gianyar ini mendapatkan satu kurang lebih bahasa penghargaan gitu terkait dengan tingkat pemilih anak muda yang tinggi juga gitu sebali. Tingkat pemilih anak muda. Benar nggak itu Li atau gimana? Saya sih belum dengar itu ya. Kalau spesifik untuk anak muda ya. Cuma ada memang kawan di media yang memuat bahwa partisipasi pemilih di Gianyar ini tertinggi di Bali gitu. Tertinggi? Ya, kalau kita sih kan tanggung jawab kita cuma mempublikasikan partisipasi pemilih di Gianyar itu sekian gitu. Nanti mungkin teman-teman media yang sudah mengkomparasi dengan kabupaten lain gitu. Akhirnya mereka lah yang memuat dalam berita bahwa partisipasi pemilih di Gianyar itu tertinggi di Bali. Cuma nggak disebut itu spesifik. Oh, kategorinya beda, tapi partisipasinya saja. Berapa persen berarti kemarin? Itu 90,21%. Itu di atas target? Di atas. Di atas target. Jadi 90,21% itu awalnya kita rilis segitu. Ini cerita dikit. Dengan rumusnya kan pemilih yang hadir itu dibagi jumlah DPT. Kemudian dikali 100%. Tapi kemudian di 23 Maret kemarin KPU RI mengeluarkan surat dinas baru bahwa pembagiannya adalah DPT plus DPK. Ya, jadi DPK ini kan pemilih yang juga belum tercatat di DPT. Harusnya mereka itu kan pemilih DPT cuma belum tercatat. Jadi ini harus kita akomodasi juga. Jadi kita merevisi lagi persentase partisipasi kita menjadi 89,84%. Tapi ini masih juga tergolong tinggi di Bali dan masih juga di atas target kita. Berarti termasuk sukses Beli ya KPU Gianyar yang menjalankan. Iya, tapi ini bukan semata-mata hasil dari KPU Kabupaten Gianyar ya. Perlu secara jujur juga kami sampaikan, kami juga menyampaikan terima kasih kami
setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Gianyar yang sudah sangat mensupport kami, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian teman-teman media yang juga membantu kami terkait dengan peliputan berita. Tentu berita-berita yang muncul itu kan menambah atensi masyarakat juga terkait dengan kepemiluan. Nah, yang penting juga tentu dari peserta pemilu itu sendiri. Jadi mereka kan juga turun ke masyarakat, gitu, mengajak konstituennya untuk memilih. Nah, itu juga yang kira itu ada juga pengaruhnya. Oke, Bli. Tadi kan kita udah bicara soal pilpres, soal pileg juga, Bli, ya? Yang kemarin lah istilahnya, yang sudah berlalu dan sudah dinyatakan oleh KPU RI pun sudah sah gitu, tidak ada lagi gejolak-gejolak, udah clear lah istilahnya kan begitu, Bli. Nah, kedepannya ini kan ada pilkada, Bli. Nah, terkhusus untuk KPU Gianyar gitu, Bli. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU Gianyar untuk menghadapi pilkada ke depan? Baik, terima kasih. Untuk pilkada, ini ada beberapa tahapan yang sudah berjalan. Yang pertama itu adalah kita di KPU Kabupaten Gianyar sudah mengumumkan terkait dengan pendaftaran pemantau untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Ya khusus kita di Gianyar tentu menerima pemantau untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Gianyar. Nah, ini berjalan dari 27 Februari kemarin, dibuka sampai dengan 16 November. Oke, pemantau ini sifatnya kelompok gitu kan? Ya, jadi pemantau itu adalah lembaga berbadan hukum. Dia harus lembaga berbadan hukum, kemudian memiliki sumber pendanaan yang jelas. Kemudian dia melaporkan wilayah yang akan dipantau, kemudian tahapan mana saja yang akan dipantau. Nanti dia juga harus mendapatkan akreditasi dari KPU. Nah nanti ketika mereka sudah membuat perencanaan-perencanaannya itu baru kita akan memverifikasinya, kemudian baru kita keluarkan akreditasinya. Baru nanti mereka bisa bekerja. Berarti pemantau sudah ya? Sudah diumumkan. Sudah diumumkan. Pendaftarnya belum ada kebetulan di Gianyar. Oh, di Gianyar. Nah, siapa tahu lewat ini nanti ada yang lembaga-lembaga organisasi yang punya badan hukum dan mempunyai sumber dana yang jelas, silahkan datang ke KPU Gianyar untuk menjadi pemantau. Kebetulan saya juga pernah mantau, Bli. Ya gitu. Pernah jadi pemantau dulu 2019 masih berjuang lah waktu itu kan. Cuman di Jakarta waktu itu. Oh, Jakarta ya? Karena kan kuliah di Jakarta waktu itu. Tapi domisili di sini. Oh, udah di sini. Berarti bisa jadi pemantau sini. Asal punya lembaga berbadan hukum. Ya, kebetulan belum ada. Ya, oke. Mungkin sebentar yang menonton kan bisa mendaftar ya. Kalau memang punya lembaga berbadan hukum dan mempunyai pendanaan yang jelas. Sumber pendanaan yang jelas. Datang ke KPU Gianyar untuk mendaftarkan. Oke, Bli. Berarti sudah disosialisasikan terkait dengan pembukaan pemantau pemilu. Sudah. Kalau terkait dengan ini, benar nggak sih, Bli? Katanya PPK tuh diulang gitu. Rekrutmen ulang. Ya, rekrutmen ulang itu. Itu benar itu? Betul, seleksi terbuka. Jadi KPU RI lewat keputusan 476 ya sudah menetapkan bahwa seleksi untuk badan ad hoc kita dilaksanakan menggunakan seleksi terbuka untuk PPK dan PPS ya. Oke, terbuka tuh berarti online? Kita punya sistem aplikasi, itu Siakba namanya. Nah, itu dilakukan dengan online. Jadi pendaftar itu bisa melakukan registrasi di online dengan cara membuat akun, kemudian formulir pendaftaran itu seperti surat pernyataan, daftar riwayat hidup, surat pendaftaran itu bisa diisi dan diunduh dari sana. Tapi ada dokumen-dokumen lain seperti KTP misalnya, kemudian ijazah, foto, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, gitu. Nah, itu harus dicari dulu dan diupload. Oke, Bli. Ini gitu. Aku agak-agak ini sedikit, Bli. Apa namanya? Soal PPK nih, Bli. Repot nggak sih, Bli, harus ini rekrutmen ulang, sedangkan Pilpres dan Pileg kemarin kan jaraknya tidak terlalu jauh nih di tahun yang sama gitu. Kenapa nggak biarkan saja yang kemarin PPK-nya gitu? Jadi yang kira begini ya, ini asumsi saya aja ya. Ini kan dilakukan atas instruksi KPU RI. Jadi saya kira ini tujuannya memang punya kelebihan dan kekurangan ya. Tapi yang kira kelebihannya nanti ini bisa komposisi PPK itu nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kerja yang ada saat ini. Jadi kita ini kan sedang ada di dalam transisi ini. Jadi manual ke digital.
Nah, jadi kita juga di KPU memodernisasi kinerja kita di lembaga dengan melalui sistem-sistem digital ini, gitu. Untuk memudahkan, untuk akuntabilitas, efektivitas, proporsionalitas dan sebagainya. Jadi itu tujuannya. Nah, yang lebih banyak, yang mungkin generasi-generasi tua itu mungkin kurang bisa beradaptasi dengan ini sehingga perlu ada regenerasi gitu. Namun partisipasi mereka juga penting karena mereka yang tahu kondisi di masyarakat nih, karena PPK dan PPS kan juga nanti turun di masyarakat. Nah, ini tantangan kita. Jadi kalau ada orang baru, otomatis mereka harus menyesuaikan lagi dengan pola-pola kerja kita, pola koordinasi dengan stakeholder di wilayahnya masing-masing. Nah, itu yang menjadi tantangan. Mereka harus bisa dengan cepat beradaptasi. Seperti itu. Belum lagi menyesuaikan dengan teknikalitas kerja kita di sini. Gitu. Mungkin tidak semua kan orang mungkin masuk sini orang kaget, kok kerjanya bisa 24 jam, kok orang libur kok saya kerja, mungkin gitu nanti. Ya ini aja kita kan syuting hari Sabtu nih. Iya. Ternyata anggota KPU ada juga di kantor hari Sabtu gitu kan. Iya. Berarti kan nanti sosialisasi lagi, Bli? Maksudnya bintek lagi nggak ke PPK? Ada, bintek. Ini kan udah pembukaan, Bli ya? Udah pembukaan. Tahapannya kan panjang tuh. Untuk PPK dulu kan panjang itu. Sebetulnya sepanjang dulu. Oh, nggak sepanjang dulu. Makanya kita gas nih. Oke. Apa yang membuat berbeda dengan sebelumnya? Nggak jauh berbeda sih, cuma sebelumnya juga menggunakan aplikasi Siakba, cuma mungkin durasinya lebih panjang. Sekarang kita durasinya lebih pendek. Dan dulu rekrutmen PPK PPS itu dilakukan di masa pandemi. Sekarang kita lakukan. Nah, kebayangkan ininya mungkin bedanya gitu loh. Jadi dulu orang mungkin masih ada yang nganggur, ada yang baru di PHK, ada lowongan di PPK PPS masuk gitu. Nah, sekarang mungkin dia udah punya pilihan lain, jadi kita tertantang juga di situ gitu untuk rekrutmennya. Kita sosialisasikan harus lebih gencar lagi. Oke. Berarti ini sedang berjalan soal PPK loh ya. Soal perekrutan PPK juga sedang berjalan gitu ya. Oke. Ini, Bli, ada yang menarik perhatianku, Bli. Apa tuh? Ini maskot Pilbub. Ini kan 2018 nih. Kok belum diganti gitu? Atau gimana? Gini, ini kan maskot kita memang Hanoman. Jadi disepakati juga, belum sih disepakati, cuma dari diskusi-diskusi informal kita, ya sudah mengarah lah kita akan menggunakan Hanoman lagi. Pertama karena secara filosofis, Hanoman ini punya makna yang bagus, pemakaian Hanoman. Yang kedua, bisalah kita kembangkan karakter Hanoman ini gitu. Nggak saklek misalnya kayak kalau kita pakai karakter dewa misalnya gitu. Nanti kan nggak mungkin kita dewa misalnya membawa kotak suara gitu. Kalau Hanoman seperti ini. Tapi agemnya nanti gini juga. Nah itu nanti kita akan remake lagi. Oke lah. Ya tapi ini kita spill aja ya. Spill dikit lah. Nanti jadinya bagaimana ya kita lihat nanti. Oke. Soalnya menarik perhatian kan gini terus jadi gitu. Oke. Berarti untuk pilkada seperti itu ya. Ya. Oke. Jingle juga kita akan buat lagi. Jingle dibuat ulang lagi. Oke, berarti per 5 tahun itu ya. Per pemilihan atau gimana? Khusus untuk pemilihan sekarang kita akan buat jingle baru yang lebih yang lebih ngebit. Berarti lebih anak muda ya. Iya. Biar semangat. Oke. KPU pusat juga kayaknya ngebit juga kayaknya, Bli ya? Iya, agak ngebit. Coklat ya. Oke, Bli. Bli, ini coba yang ini aku sedikit ini, Bli. Mengkerucut sedikit karena ini berdasarkan nggak data sih tapi obrolan di masyarakat, obrolan bahasanya obrolan santai lah. Beberapa waktu yang lalu ini kan sedang ramai nih isu-isu yang sedang hangat di publik ini terkhusus di Gianyar gitu. Ada incumbent yang mau maju lagi gitu. Sebenarnya KPU boleh menanggapi hal itu nggak? Atau gimana? Boleh aja sih. Nggak jadi soal berarti? Kalau maju kan tentu itu bagus ya. Artinya ada partisipasi masyarakat di dalam proses demokrasi ini. Itu yang penting buat kita. Partisipasi itu
kan ada partisipasi minimal dan partisipasi maksimal. Oke. Nah, jadi partisipasi minimal itu katakanlah masyarakat datang ke TPS, coblos gitu kan. Tapi ada partisipasi minimal dan ini partisipasi maksimal dan ini tergolong partisipasi yang paling tinggi ya, karena masyarakat sudah langsung turun gitu sebagai peserta dalam pemilihan gitu. Ya ini tentu sangat kita apresiasi, cuman tentu ada syarat-syarat di dalamnya. Pertama, dia belum pernah maju sebagai duduk sebagai bupati atau wakil bupati sama 2 periode. Nah, kemudian ada partai yang mengusung, dan partai yang mengusung ini syaratnya punya 20% kursi di parlemen. 20% DPRD berarti ya? Ya. Oke. Ya. Sama kayak provinsi berarti ya? Ya, sama. 20% juga kan? Ya. Oh, presiden juga ya 20% ya? Iya. Presiden di Presidential threshold. Iya, presiden threshold tadi 20% juga ya? Iya, sama. Oke, berarti sampai tataran bawah 20% ya? Iya. Terus kalau independen mau maju gimana, Bli? Bisa nggak? Ini juga kita sudah lakukan sosialisasinya. Ini bisa kita mungkinkan. Nanti berdasarkan ketentuan undang-undang untuk calon perseorangan ya, independen ini dia bisa maju dengan syarat mengumpulkan dukungan. Ada syarat dukungan minimal yang harus dipenuhi. Jadi syarat dukungan minimal ini kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu dia harus mengumpulkan dukungan itu sebanyak 8,5% dari jumlah DPT. Jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT. Oke. Ya, jadi karena jumlah DPT kita 390.424, maka pengalinya 8,5%. Nanti kalau beda jumlahnya nambah lagi kita, atau berkurang jumlahnya, pengalinya akan bertambah. Kalau jumlah DPT-nya bertambah, pengalinya berkurang, kayak gitu. Oke. Dari kayak Buleleng misalnya yang DPT-nya kalau nggak salah 600 ribuan ya, itu pengalinya 7,5%. Oh, gitu. Oke, semakin tinggi DPT-nya, pengalinya semakin turun perkaliannya. Ya. Kalau di sini 8,5 atau 8,5%. Jadi syarat minimal dukungan itu berarti 390.424 dikali 8,5%. Itu kita ada di angka 33.187. Jadi itu syarat dukungannya yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan. Berupa KTP dan surat pernyataan dukungan. Surat pernyataan 34.000 lah dicari gitu kan? Ya, itu kan minimal ya. Ya, minimal. Dan itu harus tersebar juga di minimal 4 kecamatan kalau untuk Gianyar. Oh, nggak boleh satu kecamatan. Jadi harus 50% lebih wilayah kecamatan. Karena kita ada 7, berarti kan harus tersebar di 4 kecamatan. Gitu. Wah, harus tokoh beneran nih kalau mau maju. Kalau gitu, dan kalau bisa kan setidak-tidaknya di semua kecamatan itu ada. Karena nanti repot juga kita memverifikasi kalau hanya di 4 kecamatan saja. Nanti PPS yang kerja di 4 kecamatan saja. Tapi kalau bisa itu dibagi kan kita bisa turun semua. Tadi kan minimal 34.000, kecamatannya ada 7 dulu ya? Iya. Ada 7, di Gianyar ini 7 kecamatan. 7 kali 7, 34 dah tuh kan? 7 kali... Ya segituan berarti coba satu kecamatan nyari 8.000 mungkin gitu kan. Itulah kalkulasinya itu. Coba cari konsultan politik yang mau maju. Iya. Oke, banyak juga ya kalau independen mau maju ya. Lumayan. Dan kita memverifikasi ini juga lumayan ini. Nanti karena dukungan dukungan untuk calon perseorangan ini kita kan harus verifikasi secara administrasi dulu. Apakah benar ini apakah ada KTP ganda dan sebagainya. Apakah benar sudah menyetorkan KTP elektronik, kemudian surat pernyataan dukungannya sudah benar. Kemudian verifikasi faktual dengan mendatangi langsung atau pendukungnya itu kita undang ke sini. Oke. Berarti faktual juga, verifikasi faktual juga. Wah, repot nih. repot. Kalau itu ada ya harus kita lakukan. Oke. Itu udah dibuka belum nih? Pembukaannya itu dari ini pengumumannya itu masih menunggu pengumuman dari divisi teknis. Oh, dari divisi teknis. Ya. Oke. Siap. Ya, nanti akan diumumkan lebih lanjut. Ya, kalau memang sudah diumumkan nanti. Ya. Tapi terkait dengan syarat minimal dukungan itu sudah kita sosialisasikan. Oh, memang syarat minimal sudah. Waktunya belum diumumkan.
Nanti paling disosialisasi lewat Instagram KPU Gianyar ya? Ya, pasti. Di publikasi di sana ya? Oke. Siap, Li. Tentu lewat media nanti juga. Oh, siap. Pasti itu. Pasti. Gini, Li. Kan tadi kita bicara ada isu yang sedang panas. Yang dimana ada yang ingin maju kembali segala macam gitu ya kan. Misal nih, Li. Ya aku coba memposisikan diri sebagai masyarakat, Li ya. Gini. Misal cuma satu calonnya, Li. Cuma satu pasang gitu calonnya. Nggak ada nomor satu aja gitu. Nggak ada nomor dua gitu. Terus masyarakat tidak puas gitu dengan kok cuma satu gitu. Terus masyarakat ingin tidak memilih gitu atau golput gitu. Terus katanya golput itu dilarang gitu. Sebenarnya salah nggak masyarakatnya atau gimana, Li? Begini, memilih ini kan kembali, memilih itu lah hak kan. Jadi masyarakat itu berhak memilih. Jadi hak itu dilakukan atau tidak itu kembali kepada masyarakat. Diambil atau tidak hak itu kembali kepada masyarakat. Tapi tentu karena kita sudah sepakat dengan sistem demokrasi yang kita pakai, dan ini adalah sistem demokrasi langsung gitu. Jadi masyarakatlah yang turun langsung untuk memilih. Ya kita harus konsekuen dengan ketentuan ini gitu. Jadi ketika proses demokrasi ini bergulir ya masyarakat kita harap gunakanlah hak pilih ini. Gitu. Kalaupun misalnya kurang sek dengan calon ini, dengan adanya kotak kosong silahkan memilih kotak kosong, tapi ada partisipasi masyarakat di sana untuk menunjukkan bahwa proses demokrasi ini legitimate gitu. Karena masyarakat turun memberikan suaranya. Jadi kita tahu betul gitu maunya masyarakat ini apa sebenarnya. Gitu. Masyarakat ini suka atau tidak dengan calon ini gitu. Iya. Berarti semeton semua yang menonton nih kalau bisa tetap gunakan hak pilihnya loh ya. Tetap gunakan hak pilih. Kalau nggak suka dengan calonnya, silakan tetap datang ke TPS. Yang penting hadir dan gunakan hak pilih. Gitu. Gunakan hak pilih. Iya. Apapun pilihan Anda kembali kepada Anda. Ya, jangan disia-siakan 5 tahun sekali gitu kan. 5 tahun sekali gitu, jangan disia-siakan gitu. Oke. Li, ini kan terkait tadi pertanyaan aku soal ketidakpuasan masyarakat. Tapi KPU Gianyar nih, misal masyarakat belum puas nih gitu kan. Ini kan kita belum bicara sampai ke tahap nanti pencoblosan gitu. Apakah dalam masa kampanye yang akan mendatang ada KPU Gianyar menyelenggarakan debat gitu? Ya, tentu ada. Tentu ada? Untuk bupati dan wakil bupati ya? Ada. Debat tuh terbuka atau enggak, Le? Loh, debat ya terbuka. Terbuka? Ya, masa debat tertutup. Masyarakat Gianyar nih boleh hadir gitu? Boleh, dan kita kan kalau terbuka kan pasti kita dilakukan juga di tempat terbuka dan dipublikasikan sebelumnya kan. Ya kita juga harap ada kehadiran masyarakat di sana. Nah ini semeton semua nih kan. Dan tentu itu live juga. Live di juga? Televisi. Ini semeton terkhusus semeton Gianyar gitu kan yang menonton video ini. Ini udah dari KPU Gianyar yang bilang akan ada debat gitu kan. Iya. Kalaupun ada 2 calon enak gitu kan. Bisa semeton semua menyaksikan gitu. Kapasitas dan kualitas daripada calon-calon bupati gitu kan, bupati dan wakil bupati gitu. Ya kalau satu ada debat nih. Ya nanti mungkin formatnya kampanye terbuka ya. Kampanye terbuka. Kalaupun formatnya debat gitu, nah mungkin nanti panelis yang akan mendebat. Misalnya kan panelis ya benar. Ya nanti kan ada panelis juga di sana. Oke. Panelis ini biasanya diambil dari akademisi gitu. Iya, tokoh masyarakat. Oke. Li, terakhir nih, Li. Kita udah ngomong dari pilpres, terus pilkada, bahkan sampai kemungkinan kotak kosong udah kita bahas, dan sampai tadi debat. Terakhir nih, Li. Tapi satu lagi. Apa tuh? Masyarakat juga harus tahu, kalau seandainya nanti melawan kotak kosong, ada kotak kosong, dan kotak kosong ternyata yang lebih banyak dicoblos, itu yang akan menjadi kepala daerah di kabupaten nanti adalah PJ. Oh, selama 5 tahun? Iya. PJ itu? Iya, sampai terpilih, sampai pemilihan berikutnya. Oh, kalau yang menang kotak kosong itu akan ditunjuk PJ? Betul. Berarti oleh Mendagri? Iya. Jadi ini kan sebetulnya kalau kita bilang nggak fair. Ini justru beli kucing dalam karung jadinya malah kan. Kita nggak tahu nanti siapa yang akan jadi
pimpinan kita di daerah. Baru tahu justru itu konsekuensinya gitu loh. Ketika kotak kosong itu menang. Iya. Artinya ini kembali kepada masyarakat ya. Saya tidak mengarahkan untuk jangan coblos kotak kosong, itu kan kembali kepada hak masyarakat. Cuma itu ada konsekuensi. Tapi silakan nanti kalau di-compare kira-kira mana yang lebih baik. Kalau memang lebih baik itu ditunjuk dari pusat ketimbang yang maju ini. Ya, itu silakan masyarakat. Kita kan tidak bisa mengarahkan pilihan-pilihan. Dan tidak boleh juga kan? Tidak boleh. Siapapun tidak boleh, apalagi penyelenggara. Iya. Oke, baru tahu nih. Ya, itu di semua kabupaten seperti itu. Ya. Bahkan provinsi pun akan seperti itu. Iya. Oke. Jadi semeton yang menonton ini tolong dipikirkan kembali gitu. Ketika nanti KPU Gianyar menetapkan itu ada sebagai berapa calon. Bahan informasi saja. Ya. Pertimbangan kepada masyarakat. Nanti kalau memang sudah ditetapkan, boleh nggak kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu, Li? Boleh dong. Oke. Nanti kita Gema Bali. Kalau sudah ditetapkan kan pasti waktu tidur kita lebih banyak, kesempatan untuk mikir kan lebih banyak, suasana lebih santai nanti. Iya. Oke, Li. Terakhir, Li, sebagai penutup, Li kan sebagai anggota KPU Gianyar gitu. Boleh sampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan pilkada yang akan mendatang. Oke, baik, terima kasih. Jadi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Gianyar, saya dari KPU Kabupaten Gianyar, khususnya di Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, mengharapkan partisipasi masyarakat pertama untuk datang nanti ke TPS tanggal 27 November untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Kemudian lakukan juga partisipasi secara maksimal, misalnya terkait dengan pengawasan, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan misalnya oleh pasangan calon, kemudian oleh penyelenggara kita. Nah ini untuk memastikan juga pilkada kita berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi kita gunakan partisipasi kita secara maksimal, karena lewat proses-proses ini masa depan kita akan ditentukan dalam 5 tahun ke depan. Ya, saya kira itu. Oke, siap. Terima kasih, Bligus, atas waktunya sudah menyiapkan waktu untuk kita Gema Bali untuk berdiskusi dan memberikan informasi kepada masyarakat, terkhusus semeton yang ada di Gianyar, agar pilkada ini berjalan dengan kondusif ya, terutama itu kondusif dan bisa mencapai apa yang diinginkan oleh semeton dan KPU juga. Oke, terima kasih juga sekali lagi atas semua atas waktunya, dan kepada semeton Gema Bali yang menonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan share juga video-video ini kepada teman-teman semua, kepada keluarga, siapapun itu, di share juga supaya teredukasi terkait dengan pilkada yang akan mendatang. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.